Sabda TV. Kemudian yang ketiga, ucapan seandainya untuk menyesali musibah yang sudah terjadi. Ucapan seandainya untuk menyesali musibah yang sudah terjadi. Ini juga termasuk ucapan yang terlarang, sebagaimana dalam dalil yang ketiga yang disebutkan oleh penulis. Wa fis sahih, dan di dalam as-sahih, yaitu dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jazan. Bersemangatlah engkau untuk menggapai apa yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Dan apabila kamu ditimpa satu musibah, maka janganlah kamu mengatakan, seandainya aku melakukan ini, maka yang terjadi adalah ini dan itu. Walakin kul, akan tetapi katakanlah, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah sudah menakdirkan dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Bisa juga dibaca qadarullahi wa ma syaa fa'al. Fa inna law taftahu amal syaitan, karena sesungguhnya ucapan andai kata, yaitu untuk menyesali sesuatu yang sudah berlalu, akan membuka amalan setan. Maksudnya amalan setan menjerumuskan kita kepada pengingkaran terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah sekalian, di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berandai-andai ke belakang ketika terjadi musibah. Mungkin kita berbisnis, kemudian rugi. Maka tidak usah kita mengatakan, coba saya nggak ikut bisnis itu ya, nggak akan rugi begini. Atau coba bisnis yang lain yang saya lakukan, tentu akan untung. Maka nggak usah berkata seperti itu. Karena itu sudah takdir Allah yang kita nggak mungkin lari dari takdir tersebut. Kalau Allah sudah takdirkan, pasti terjadi. Dan juga ucapan seperti itu hanya menambah penyesalan. Ucapan tersebut hanya menambah penyesalan, tidak bisa merubah apa-apa. Tidak bisa merubah apa-apa. Jadi ini dua bahaya besar. Berandai-andai ke belakang saat musibah itu sudah terjadi. Pertama, bisa merusak keimanan kita kepada takdir, atau minimalnya membuat kita ragu-ragu dengan takdir Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam hadis ini, setan akan bermain di situ. Kemudian yang kedua, hanya akan menambah kesedihan kita. Hanya akan menambah kekecewaan kita. Oleh karena itu, ucapan tersebut adalah suatu kelemahan. Ucapan tersebut adalah suatu kelemahan. Makanya jemaah sekalian, Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-ham dan al-hazan. Al-ham itu artinya kegelisahan dalam menatap masa depan. Kegalauan, kekhawatiran, ketakutan terhadap masa depan. Sedangkan al-hazan adalah kesedihan terhadap apa yang sudah berlalu. Jadi ini dua hal yang melemahkan kita, sehingga Rasulullah SAW berdoa kepada Allah meminta perlindungan darinya, dari al-ham dan al-hazan, kegelisahan terhadap masa depan dan kesedihan atas masa lalu. Jadi seharusnya bagaimana?
berserah diri kepada takdir dan ucapkan qaddarallahu wa masya'a fa'al. Ini ucapan akan membantu kita menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada, dengan kesabaran. Bahkan kalau seseorang sebetulnya memahami hakikat musibah, dia malah bisa jadi bersyukur atas musibah yang terjadi. Karena di balik musibah itu ada banyak kebaikan. Ada pahala sabar, ada penghapusan dosa, begitu pula ada ganti yang lebih baik. Jadi kalau kehilangan sesuatu yang kita senangi, yang kita cintai, maka mungkin saja Allah menggantikan bagi kita sesuatu yang lebih baik. Ketika kita mengamalkan doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertama kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, kita berdoa Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku dan gantikanlah dengan yang lebih baik daripada itu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca doa ini saat ditimpa musibah, yaitu musibah kehilangan sesuatu, pasti Allah gantikan dengan yang lebih baik.